Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, berjumpa lagi dengan Ibu Lia pada mata pelajaran Matematika kelas 8. Materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini masih mengenai Teorema Pitagoras, yaitu berkenaan dengan sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Anak-anakku, masih ingatkah kalian bahwa jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat? Di sini Ibu menampilkan dua buah segitiga siku-siku. Baik anak-anak, segitiga siku-siku yang ada di sebelah kiri ini memiliki besar sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sehingga jumlah semua sudut dalam suatu segitiga tersebut adalah 180. Kemudian panjang sisi yang ada di sebelah kiri ini sama dengan panjang sisi yang ada di sebelah bawah. Artinya ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada segitiga yang ada di sebelah kanan. Ketika sudut yang ada di sebelah atasnya adalah 30 derajat, maka sudut yang ada di bawahnya adalah 60 derajat. Sehingga jumlah sudut dalam suatu segitiga tersebut adalah 180. Artinya 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah 90 derajat adalah 180 derajat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dengan besar sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Perbandingan sisi segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Artinya segitiga siku-siku tersebut adalah sama kaki. Adapun perbandingan panjang sisi dari segitiga siku-siku tersebut adalah, perhatikan dengan baik ya anak-anak, sisi yang ada di depan sudut 45 derajat adalah 1, kemudian sisi yang ada di depan sudut 45 derajat adalah 1, dan sisi yang ada di depan sudut siku-siku adalah akar 2. Sehingga perbandingan panjang sisinya seperti ini. 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kemudian kita perhatikan dengan baik. Contoh 1. Di sini Ibu menyediakan dua cara pada contoh 1, dan ini adalah cara yang pertama. Berapakah panjang sisi X? Berdasarkan gambar yang Ibu miliki, ayo anak-anak kita sama-sama menyelesaikannya ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengingat bahwa perbandingan sudut segitiga siku-siku sama kaki adalah 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Artinya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kemudian perhatikan tabelnya. 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Kemudian pada baris yang kedua kita tuliskan 1, 1, akar 2. Setelah itu perhatikan nilai 1 di sini menandakan bahwa panjang sisi yang ada di depan sudut 45 derajat adalah 64 cm. Maka otomatis sisi yang ada di depan sudut 45 derajat adalah 64 cm. Kemudian panjang sisi yang ada di depan sudut siku-siku adalah 64 akar 2 cm. Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi X adalah 64 akar 2 cm. Baik anak-anak, ini adalah cara kedua pada contoh 1. Perhatikan dengan baik ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan perbandingan panjang sisinya, yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kemudian, perhatikan dengan baik. Yang ditanyakan kita simpan di sini ya, X per 64 yang diketahui dari sini. Kemudian perhatikan dengan baik. X ini dibuat sejajar dengan akar 2 karena sisi X ini berada di depan sudut 90 derajat atau di depan sudut siku-siku. Sehingga kita tulis akar 2 per 64 ini berada di depan sudut 45 derajat. Artinya 45 derajat ini memiliki perbandingan 1 sehingga X per 64 sama dengan akar 2 per 1. Langkah selanjutnya adalah kita buat perkalian. X dikali 1, lalu 64 dikali akar 2. Setelah itu, X sama dengan 64 akar 2.
Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi X adalah 64/2 cm. Baik, kita lanjutkan contoh nomor 2. Berapakah panjang sisi Y? Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan perbandingan panjang sisi dan besar sudutnya. Kemudian, kita tuliskan hal yang ditanyakan itu pada bagian atas. Sehingga Y per akar 32 sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita kalikan Y dengan akar 2, lalu akar 32 dikalikan dengan 1. Sehingga Y sama dengan akar 32 dibagi akar 2. Oleh karena keduanya berada di dalam akar, maka kita bisa membuatnya menjadi Y sama dengan akar dari 16. Ayo anak-anak, berapakah hasil dari akar 16? Benar sekali, ternyata Y sama dengan 4. Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi Y adalah 4 cm. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perhatikan dengan baik ya, ketika sudut yang di atas adalah 30 derajat, kemudian sudut yang di bawah adalah 60 derajat, maka jumlah besar sudut yang ada di dalam segitiga ini adalah 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah 90 derajat, artinya sama dengan 180 derajat. Perhatikan perbandingannya ya. Panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat adalah 1. Kemudian, panjang sisi yang berada di hadapan sudut 60 derajat adalah akar 3. Setelah itu, panjang sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah 2. Sehingga perbandingan yang terbentuk adalah seperti ini. 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Contoh soal nomor 3. Berapakah panjang sisi M? Berdasarkan gambar yang diketahui, mari kita selesaikan bersama-sama ya. Baik anak-anak, hal pertama yang kita lakukan adalah menuliskan perbandingannya. 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Lalu kita perhatikan dengan baik bahwa M ini berada tepat di depan sudut 60 derajat. Sehingga kita menulis M ini sejajar dengan akar 3 dari sini. Kemudian 7 ini merupakan panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Sehingga kita tuliskan sejajar dengan 7 adalah 1. Maka M per 7 sama dengan akar 3 per 1. Kemudian kita kalikan, M dikali 1 sama dengan 7 dikali akar 3. Maka hasilnya M adalah 7 akar 3. Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi M adalah 7 akar 3 cm. Contoh soal nomor 4. Berapakah panjang sisi K? Ayo anak-anak kita selesaikan bersama-sama ya. Baik anak-anak, K per 24 sama dengan 1 per 2. Kemudian K dikali 2 sama dengan 24 dikali 1. Lalu K sama dengan 24 dibagi 2. Sehingga K sama dengan 12. Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi K adalah 12 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh soal yang terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu contoh soal nomor 5. Berapakah panjang sisi P? Perhatikan dengan baik ya. P dibagi 11 akar 3 sama dengan 2 per akar 3. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kita perhatikan dengan baik ya. Di sini P berada di depan sudut 90 derajat, sehingga perbandingannya adalah 2. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian 11 akar 3 ini berada tepat di depan sudut 60 derajat, sehingga perbandingannya adalah akar 3. Maka penulisannya adalah P per 11 akar 3 sama dengan 2 per akar 3. Lalu kita kalikan, P dikali akar 3 sama dengan 2 dikali 11 akar 3. Lalu P sama dengan 2 dikali 11 akar 3 dan hasilnya dibagi akar 3. Perhatikan bentuknya anak-anak. Di sini 2 dikali 11 akar 3. Artinya akar 3 yang ada di atas bisa langsung kita bagi dengan akar 3 yang ada di bawah. Maka P sama dengan 2 dikali 11. Artinya P sama dengan 22. Berdasarkan uraian tersebut, maka panjang sisi P adalah 22 cm.
Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga hal ini menjadi berkah bagi kesuksesan kalian di masa depan. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.